Halo Sobat Busam ID, balik lagi di PBB, Pandit Busam Bicara. Pandit Busam ID lebih tepatnya nih Bang Kiki. Karena kita sudah cukup lama nih Ki. Setelah episode pertama yang mungkin lama, ada kesibukan, akhirnya episode 2 ini terlaksana. Tapi ada yang berbeda kali ini, apa Ki? Apa itu? Kali ini spesial Piala Dunia ya. Dan ya kita sudah memasukin fase di mana pesta sepak bola dunia. Bener, ini pesta terbesar seluruh pencinta bola dunia nih, Ki. Bakal semua pemain tuh pasti momen ini yang ditunggu-tunggu ya. Ini Ki, sebelum kita masuk ke materi utama kita, idola Bang Kiki nih di Piala Dunia. Kalau kita ngomong mungkin semuanya punya kans buat juara ya. Tapi kalau ngelihat di atas kertas dari permainan, terus juga pemain-pemainnya, ya aku lebih mengunggulkan Argentina untuk juara ya. Oh, Argentina. Ya. Setelah mungkin kemarin itu gagal di final lawan Jerman, Ki. Benar. Oke, jadi kali ini kita di awal bakal membahas tuan rumah Qatar berhadapan dengan Ekuador, Ki. Iya. Jadi Bang Kiki nonton nggak? Iya, nonton nih. Nonton. Tapi ya itu ya, Qatar memberikan rekor baru ya di Piala Dunia ini ya. Selain dia menjadi tuan rumah, ya dia memberikan beberapa rekor yang dia pecahkan sendiri ya. Walaupun bukan rekor baik ya. Bukan rekor baik. Qatar salah satu negara yang menjadi tuan rumah itu gagal menang tuh di pertandingan yang pertama ya. Satu-satunya tim tuan rumah yang kalah nih Ki di laga perdana, laga pembukaan Piala Dunia. Setelah sebelumnya mungkin tuan rumah nih selalu menang atau imbang, Ki. Iya benar, makanya kalau kita ngelihat dari jalannya pertandingan ya sebenarnya ya kualitas tim Asia di sini bisa kita lihat ya, kualitas tim Asia yang jomplang. Iya, kalau ketemu contohnya Indonesia kalau ketemu Qatar, sangat mengerikan sekali nih bagaimana. Tapi ya kita lihat kualitas tim Asia selain Jepang sama Korsel yang bisa berbicara ya, cukup banyak lah kapasitasnya Asia ya, Qatar, Iran. Itu ya bisa kita lihat kemarin gimana kualitasnya. Dari segi kita lihat bagaimana paniknya mereka saat megang bola. Mereka coba skill individu nggak bisa sama sekali, langsung direbut. Permainan expressing dari Ekuador itu sangat-sangat apa ya, kayak kaget gitu ya pemain Qatar, kayak wah gila ini begini Piala Dunia kayak gitulah. Qatar sebenarnya kalah di mental, Ki. Benar. Apalagi kita lihat Ekuador ini mainnya merupakan ciri khas tim Amerika Selatan, Ki ya. Ya benar. Yang benar-benar pressing terus 1-2 bolanya juga lumayan jalan ya Ekuador ya. Iya, itu tadi yang kita lihat di sini kenervosan dari si Qatar itu sangat terlihat. Terus juga ini juga ya kita wajar lah, ini Piala Dunia pertamanya mereka gitu kan. Mereka kaget juga dengan atmosfer Piala Dunia. Wah, mungkin mereka main di Piala Asia, main ini udah biasa. Tapi ketika mereka main di Piala Dunia itu memang benar-benar ya sampai akurasi passing itu salah terus gitu. Dapat dasar, Ki ya. Teknik dasar seperti itu aja mereka salah. Aku nonton, aku sampai ngeliat, kok begini betul ya tim Asia ya main. Kalau diperhitungkan, Ekuador ini di Amerika Selatan merupakan tim salah satu ya di bawah Argentina pastinya ya. Kalau di bawah Argentina jauh pasti. Banget kan. Brazil, Iya. Argentina, Uruguay masih di bawah banget ini. Iya, kalau dibandingkan mereka itu yang memang di bawah ya. Tapi secara kualitas pemainnya kan pemain-pemain dari Ekuador juga beberapa main di Eropa kan, seperti pemain Fenerbahce yang menyetak 2 gol, si Valencia. Valencia ya. Iya, itu nyetak 2 gol, harusnya hat-trick tapi karena terjebak dalam posisi offset kan ya. Ya tapi sampai sejauh ini ya Ekuador juga nggak bisa ya dijadikan patokan ya ngelawan Qatar ini ya, karena memang sangat parah sekali sih kualitas Qatar kemarin. Terlihat banget Ki ya. Akurasi passing cuma 53%. 53% loh. Iya benar. Kalau di Inggris tuh 70 tuh sudah jelek. Iya, 70 itu jelek. Di Liga Premier Inggris tuh. Karena begitu jomplang ya. Begitu jomplang banget. Tapi ini Bang Kiki, yang patut kita apresiasi dari tim tuan rumah Qatar, mereka ini satu-satunya pertama kali nih Ki, negara Islam yang jadi tuan rumah Piala Dunia, Ki. Iya. Gimana tanggapan Kiki? Mungkin dari sebelum Piala Dunia ini mulai ya, itu kan memang sudah banyaklah peraturan-peraturan yang kita dengar. Salah satunya kemarin yang lagi ribut soal ban kapten Pelangi itu ya kan. Benar. Yang diperbincangkan ada beberapa negara gitu. Inggris, Jerman, Prancis. Dan Harry Kane sampai angkat bicara kan, pingin pakai gitu. Dan ya mungkin ya dari satu negara punya
peraturan yang FIFA juga nggak bisa masuk ke ranah sana Dan sih. begini Ki, kita apresiasi pemerintah Qatar ini juga dia memegang teguh aturan seperti melarang miras masuk ke dalam stadion. Ya. Terus melarang LGBT dan ban kapten apabila masih dipaksakan pakai bisa pemain dikenakan kartu kuning Ki. Iya, langsung. Dan juga yang kita patut apresiasi, Qatar ini seperti berdakwah Ki ya. Kalau kita lihat dia menggunakan surah di awal pembukaan, dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim juga cukup bangga sebenarnya melihat ini terjadi kan. Ini fenomena langka kalau bisa dibilang Ki. Iya. Nah, dengan ini juga sebenarnya kita tidak mengurangi rasa-rasa dari citra Piala Dunia sebenarnya Ki. Ini kan pihak Barat sebenarnya Ki yang bilang kalau Piala Dunia kali ini kurang memuaskan lah, dia bilang Ki. Ya kan ya seperti ya begitu pada umumnya ya, ketika lu nggak terpuaskan dengan suatu peraturan yang nggak membiasakan kamu, pasti kamu bakal melakukan statement hal yang seperti itu. Begitu juga yang sebaliknya mungkin ya, ketika orang yang bermayoritas muslim ketika disuruh pakai ban kapten LGBT juga pasti bakal bilang, oh ini tradisi Barat ya, seperti itu. Teman, kita lihat juga di Qatar acara pembukaannya nggak cuman patokannya tuh nggak cuman ini untuk lantunan ayat, budaya mereka, tapi mereka juga menghadirkan jungkook dan ya modernisasinya juga ada sih di situ. Dan ada aktor terkenal Ki, Morgan Freeman yang suaranya khas banget. Dan ini juga Ki, sebelum kita masuk ke materi pertandingan berikutnya, kita juga selain kita mengapresiasi Qatar, dan sebenarnya saya ingin meluruskan nih Ki, terkait yang media-media Barat bilang bahwa pekerja stadion, membangun stadion itu kurang lebih ada 6.500 orang. Sebenarnya itu hoax Ki, dan sudah dibantah sama Presiden FIFA sendiri, Gianni Infantino. Dan banyak pelanggaran HAM juga yang isu-isunya sebelumnya. Nah, itu katanya Presiden FIFA itu merupakan salah satu propaganda media Barat untuk menjatuhkan tuan rumah Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia. Ya karena mereka tahu kan, karena kalau di Qatar nih peraturan ABCD-nya yang tidak memuaskan mereka. Sedangkan sekamar sehotel sama yang bukan suami istri aja nggak boleh. Positifnya para pemain yang ingin berangkat ke Qatar itu menikah sebelumnya Ki. Positifnya seperti Cristiano Ronaldo. Aku baru tahu itu. Menikah. Iya benar. Itu para pemain yang belum menikah langsung menikah Ki sebelum mereka berangkat ke Qatar. Itu nilai positifnya. Dan kita langsung bahas nih Ki ke Inggris dan Iran. Iya. Skornya Ki 6-2. Ini lagi-lagi tim Asia Ki, Iran Ki. Ya, mungkin sama seperti Qatar ya. Cuman kalau si Iran ini kan bukan Piala Dunia pertama ya kalau nggak salah. Sudah berapa kali kan? Iya. Bukan Piala Dunia pertama mereka gitu. Jadi mereka tahu atmosfernya gitu. Ya mungkin di awal-awal lah, kembali lagi ya, tim Asia apalagi ini ketemunya Inggris, Pak. Mungkin kalau Qatar juga ketemunya Inggris hancur juga gitu. Apalagi di depan itu ada si yang pertama dimainkan itu Harry Kane, ada Sterling, Bukayo Saka yang sebenarnya punya speed. Apalagi di babak kedua Rashford masuk itu aja aku sudah yakin ini cetak golnya. Nah, itu saya sama Ki. Aku juga pas nonton, Rashford cetak gol. Bener. Iya, karena memang dari secara akselerasi itu nggak bisa diimbangin sama pemain. Bener. Kita lihat aja lah bagaimana golnya dari Bukayo Saka, dari si Saka itu gimana dia obok-oboknya sendirian itu kan. Sampai kipernya bingung tuh mau nerjah tapi ditutupin pemainnya, dan akhirnya kebobolan. Dan ya kembali lagi banyak yang bilang pemain MU lagi naik nih di timnas ya. Kalau menurutku nggak bisa jadi patokan ya. Karena lawannya kembali lagi Iran kayak gitu. Iran juga memiliki kendala yang sama kemarin aku nontonnya. Mental terus juga salah passingnya banyak banget gitu. Terus juga ketika mereka dapat bola di high pressing langsung sama pemain-pemain Inggris itu langsung dibuang atau panik sendiri yang gitu. Kalau dibilang secara speed ya jauh lah kalah sama pemain Inggris kan. Aku satu yang paling kusorotin Dit. Aku tuh nggak pernah tuh bukan jarang, bahkan nggak pernah tuh nonton Borussia Dortmund. Aku ngelihat Bellingham. Baru semalam aku ngeliat main kan katanya kan ngelihat jadi TikTok doang lah si Bellingham ya kan skill-skillnya, tapi tapi katanya ini harusnya golden boy yang sesungguhnya yang didapatkan Gavi kemarin kan. Tapi aku lihat emang visi bermain, skillnya, terus passing-passingnya memang Bellingham ini pemain masa depan, pemain muda masa depan yang bakal cerah lah untuk di lini tengah ya. Sangat luar biasa sih mainnya. Bener Ki. Kredit sebenarnya kita kasih ke Jude Bellingham ini Ki. Dia selain PC bermainnya bagus, dia memiliki postur yang tinggi tapi speednya cepat Ki. Speednya, akselerasinya sangat
bener-bener cepat. Cuman bodinya kurang ya. Karena masih muda Ki. Iya, iya. Harus ditempa Iya. lagi itu. Apalagi dia main di Dortmund. Dortmund dan Munchen ini kan terkenal untuk tim fisioterapis, tim fisiknya lah, pelatih fisiknya itu kan terkenal bagus nih di Liga Jerman nih. Terus ini Ki, Saka cetak 2 gol dia Ki ya. Iya. Bukayo Saka cetak 2 gol, Rashford, terus ada siapa yang baru masuk? Callum Wilson, pemain Newcastle itu kasih umpan juga dia. Grealish ya gol kan. Grealish cetak gol terus nyetak gol dan ya dia aku awalnya kan nggak tahu kan dia sebenarnya bilang golmu kan dari Rashford yang setengah mati gitu loh. Maksud sebegitu ya kalau selebrasi gitu kan, tapi ternyata selebrasinya itu buat fansnya dia yang mengidap penyakit jadi kita respect ya. Respect lah. Aku awalnya mas segitunya kayak gitu. Jadi tadi sudah kita bahas Inggris 6-2 Ki ya. Itu nggak ada yang bisa dibahas sih secara apa ya permainan tuh sudah nggak bisa lah. Nanti mungkin Inggris ketika ketemu Wales atau sama juga nanti Amerika ketika Serikat masih bisa lah ya. Iya Belanda, Senegal juga kemarin kan tuh ya. Nah ini Ki, kita langsung masuk di Belanda lawan Senegal. Belanda menang 2-0 lawan Senegal nih Ki. Iya di babak nonton nggak? Nonton. Di babak yang pertama itu bukan kehilangan ya, tidak dimainkannya Memphis Depay sangat berpengaruh sangat besar gitu. Apa ya, Depay memang dia nggak nyetak gol ya di pertandingan itu ketika dia masuk, tapi bagaimana ketika dia megang bola membuat kepanikan di lini pertahanan dari Senegal itu sangat-sangat berpengaruh, dan itu juga terjadi pada Senegal. Senegal kehilangan Sadio Mane itu benar-benar tidak ada yang apa ya membuat kepanikan di pertahanan Belanda itu sendiri, apalagi ada Virgil van Dijk dan akselerator cepat Ismail Yassar yang kadang-kadang bisa menggantikan Mane. Masih belum lah, karena visi bermainnya Mane itu taktiknya Mane itu sangat-sangat berpengaruh di timnas Senegal sih. Jadi di babak pertama tidak dimainkannya Depay itu sangat berpengaruh juga buat Belanda. Di babak kedua di Senegal tidak bermainnya si Sadio Mane itu sangat-sangat berpengaruh. Lenceng semua. Nggak ada yang gawang. Itu tadi ada yang on target lah. Itu tadi aku bilang kehilangannya Sadio Mane tidak ada yang mengakselerasi yang membuat kepanikan back dari si Belanda inilah gitu. Ya kalau speed mereka memang punya itu karena tim-tim Afrika ini cepat-cepat ya. Laju lah kalau orang kita bilang kan. Ya, tapi kalau dengan adanya mungkin ada Sadio Mane bisa melakukan banyak hal untuk membongkar dan memberikan temannya space, ruang untuk dia memberikan. Tapi kemarin untuk shoot on target memang lebih banyak si Senegal gitu kan. Tapi ya gol dari Sianu juga di menit-menit akhir kan Belanda. Bener nih Ki, yang kita jadi catatan Belanda ini mainnya hancur-hancuran kalau kata Coach Justin. Hancur-hancuran nih Sobat Busam. Tapi berhubung mereka memiliki Frenkie de Jong, memiliki Gakpo, jadi bagus nih proses golnya. Ya, kita lihat di situ satu itu emang gol jatuh dari langit ya. Coach Justin tuh. Tapi kita lihat bagaimana kualitas seorang Frenkie de Jong melihat visinya dia, melihat si Gakpo itu bakal masuk, dia kasih umpan di tengah-tengah itu ya. Di balik blundernya Edouard Mendy yang tidak bisa menjangkau itu. Dan gol yang kedua juga bisa kita lihat bagaimana serangan balik dari Belanda dan dapat di kaki Memphis Depay itu 1 lawan 1 sama backnya kan, di shooting dan dapat si ya itulah bukti bahwa Memphis Depay memang harus bermain sih di match selanjutnya. Karena di sisi lain juga Ki, Senegal mungkin sudah mulai lelah Ki. Karena memang mereka menekan terus-terusan tapi tidak ada finishing yang bagus. Ya, mereka juga ngincar harus ngejar gol itu kan, makanya mereka tinggal satu loh di belakang waktu di serangan balik itu kan, tinggal satu di belakang back dari Senegal itu. Ini Ki, mungkin kita habis ini Amerika Serikat nih Ki. Iya, lawan Wales. Ya skor yang adil ya kalau menurutku skor yang adil ya kalau menurutku untuk kedua tim ini. Jadi catatan mereka nanti tinggal ketika ketemu Belanda sama Senegal. Benar. Untuk Wales mungkin kan ini berkesan Inggris sama Iran ya. Iya. Dan ini mungkin untuk Wales ini sebenarnya mereka catatan yang berkesan setelah 64 tahun absen Piala Dunia Ki. Mereka mampu mencetak gol dan memang melalui titik penalti Gareth Bale. Dan dari Amerika Serikat sendiri dari Timothy Weah, dari anaknya George Weah yang merupakan presiden Nigeria kalau nggak salah dan anaknya membela Amerika Serikat. Iya, tapi ya itulah dengan adanya Pulisic juga kan itu sangat berpengaruh sekali di timnas Amerika kayak gitu. Dan juga Wales juga biasanya Wales itu
di awal-awal turnamen memang kurang ini ya. santai. Tapi biasanya dia di match kedua bisa benar. memberi kejutan Di tuh. 16 besar Di 16 apalagi. besar ya bisa memberi kejutan biasanya. Kita lihat aja tunggu. Oke, kita sudah bahas pertandingan-pertandingan yang berjalan semalam, Ki. Iya. Kali ini kita bakal prediksian nih, Ki. Iya, iya. Nih kita untuk informasi untuk Sobat Busam ID Iya, iya. Ki, kita ini syuting 3 jam sebelum kick off Argentina melawan Arab Saudi, Ki. Benar. Dan Bang Kiki di sini merupakan salah satu fans Argentina. Iya. Nggak mungkin dong Arab Saudi. Iya. Mungkin kalau untuk umroh naik Iya, haji iya, bisa ke Arab iya, kan, iya. Ki? Iya. Tapi kalau untuk bola mungkin Argentina. Prediksi dari Bang Kiki nih. Ya kalau misalnya prediksi Argentina sama Ya. Arab Saudi sudah pasti Argentina pasti menang ya. Di luar Bang Kiki fans ya. Iya, menang besar atau enggaknya kita tinggal lihat nanti bagaimana Benar. Arab Saudi main parkir bus kah atau enggak. Karena kemarin juga waktu sebelum Piala Dunia, berapa hari sebelum Piala Dunia, Argentina melakukan pertandingan uji coba melawan Uni Emirat Arab, dan Uni Benar. Emirat Arab tuh 11-11-nya, Pak. Itu betul-betul di setengah lapangan, Iya. di bawah semua, dan Benar. mereka bisa mencetak 4 gol di pertandingan itu ya. Secara di atas kertas itu harusnya Argentina bisa curi poin sih. Benar. Dan kalau kita lihat dari line up Argentina juga nih, Ki, ada kiper Emiliano Martinez. Kiparnya Aston Aston Villa Villa. ya. Di belakang ada duet Lisandro Martinez dan Sama juga Romero. Backnya Tottenham. Iya, sama Ya. kadang Otamendi sih yang Kadang main. Otamendi. Iya. Walaupun kalau kita lihat Romero ini bermain bagus Iya. bersama Tottenham, Ki. Iya. Di tengah ada De Paul, bodyguardnya Messi. Iya. De Paul di depan mungkin yang main siapa, Ki? Lautaro, bisa Martinez juga. Martinez. Lain Martinez, Dybala. Alvarez. Iya. Biasa babak kedua, Ki. Iya. main, Ki. Terus untuk di depan itu Di Maria mungkin, Ki, ya. Iya, Di Maria sebelah Di kiri Maria biasanya, bisa Messi sebelah kanan. main Messi kanan, di tengah ada Lautaro. Lautaro. Walaupun ada Papu Gomez juga, Ki, ya. Iya, Cukup banyak sih opsi pilihannya banyak sih kalau untuk Nah. striker ya. Mungkin untuk di posisi belakang aja yang kalau menurutku kedalamannya masih agak Ya, kurang benar. sih kalau untuk tengah ke depan Iya. berhambur bintang kalau kita Ya, bilang jadi Argentina. kalau ngomongin Argentina untuk melawan Arab Saudi ini ya kita nggak bisa ulas banyak karena Iya. memang benar-benar sudah di atas kertas harusnya ya. Harus menang. Tapi ya, ini sepak bola kan, tapi harusnya Argentina bisa menang. Oke, dengan mungkin pelatih Scaloni ini dia agak pusing ya Iya. menentukan line up untuk di depan karena ya kita lihat cadangannya ada Alvarez, Iya. ada Korea, Iya. ada Dybala, bahkan Dybala bisa jadi cadangan nih, Ki. Kalau prediksi line up-nya dari World Cup dari media resminya nih, Ki. Nih line up resminya ada Lautaro Martinez di Iya, depan. harusnya Lautaro sih Ya, kalau aku Lionel memang. Messi jadi IMF. playmaker, Iya, jadi AM ya. Dan Di Maria di kanan, Gomez di kiri, Paredes dan De Paul duet Iya. dia. Di kanan Molina dan di kiri ada Tagliafico. Dan ini menurut Bang Kiki prediksinya sejauh mana Argentina bisa melangkah di Piala Dunia 2022? Ya kalau kembali lagi yang seperti di awal aku bilang ya, kalau misalnya ngomongin Argentina harusnya di atas kertas mereka harusnya bisa juara, Betul. ya kan? Tapi ini kan sistem turnamen ya, Benar. form of the day itu sangat-sangat menentukan Iya. itu. Mau tim sebagus apa kalau pada saat pertandingan itu mereka lagi Iya, bapuk karena ya. turnamen, ya. Karena sistem turnamen tadi gitu. Lain kalau liga kan kalah di pertandingan ini masih Iya, bisa dikejar dengan Kayak konsisten. UEFA Nations League Ya kan, mungkin kalau grup sudah pasti lolos lah Iya, kalau di grup, tapi nah tantangannya itu di babak 16 besar, apalagi ini bukan seperti sistem Liga Champion kan Ya. yang 2 leg kayak gitu. Ini kan benar, satu leg satu leg. gugur kayak gitu. Ya itu tantangan terbesar dari Argentina, bagaimana menjaga kekonsistenan kekompakan mereka itu gitu loh dari pertandingan ke pertandingan yang lainnya. Apalagi kalau kita di Piala Dunia ini berbicara tentang turnamen ini ada skuad Jerman, Ki, Iya. yang memang turnamen Turnamen banget, iya, negara iya. turnamen banget. Benar, benar. Ada Portugal juga, Ki, ya. Iya. Negara-negara turnamen seperti Prancis, Brazil, Iya. dan mungkin memang agak di atas kertas Argentina ini memiliki kans itu. Iya. Karena ini merupakan salah satu generasi emas kalau bisa Ya, dibilang, Ki, ya. generasi emas terakhir Iya, juga ya. benar. Sama kayak Belgia, terus Brazil mungkin ya seharusnya mungkin kalau Belgia masih sudah nggak bisa masuk ke dalam ini ya, tapi Argentina, Brazil, Coba bahas Denmark dan Tunisia mungkin ya. Denmark lah. Denmark sudah menang, Ada ya. Lord Braithwaiteku Iya. di situ. Dan kita langsung masuk di Meksiko Polandia nih, Ki.
Ya, nah ini sangat menarik nih. Meksiko ini juga salah satu tim kuda hitam dari 2010 ya. Iya. Dari 2010 menjadi tim kuda hitam Piala Dunia loh. Sekarang dia bersama Senegal yang digadang-gadang jadi tim kuda hitam. Iya, juga. iya, Ada iya, Switzerland juga yang tiap tahun memang digadang-gadang sebagai tim kuda hitam. Iya. Ada Korsel, Jepang dan lain-lain nih. Mungkin kalau kita ngelihat dari apa ya, di atas kertas agak susah juga untuk mengatakan Polandia akan menang ya. Tapi ya itu tadi kita lihat bagaimana seorang Meksiko ini yang kamu bilang tadi, kalau di Eropa punya Jerman yang tim turnamen, tapi di Amerika sana punya Meksiko kayak gitu loh, benar. yang tim turnamen, dan Meksiko ini selalu menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim lain loh. Apalagi seringkali Argentina digagalkan juara oleh Meksiko dan Chili. Iya. Apalagi kalau kamu ingat itu kipernya itu kan masih dipakai sampai sekarang, kiper yang terbaik itu. yang gondrong itu. Iya. Ketika di klub lo nggak jadi apa-apa dia, tapi ketika di timnas bisa jago itu gitu loh. Beberapa tahun terakhir, beberapa edisi Piala Dunia loh. Kalau prediksi Bang Kiki nih, Meksiko Polandia. Mungkin Polandia bisa menang tipis. Sama. Polandia. Tipis tapi ya. Karena mereka lumayan Ki. Mereka punya Lewandowski, ya, terus pasti. punya ada Dragowski, Iya. pemain-pemain milik juga punya dia Ki. Piatek sebenarnya dia Vlahovic juga di mana punya. sih? Ya? Vlahovic dia lain Polandia Ki. Aneh ya. Oh ya, lain Polandia. Iya. Dan mungkin Polandia bisa menang tipis. Dan terakhir nih Ki, segmen terakhir kita sebelum kita tutup mungkin kita bakal bahas Prancis dan Australia yang akan main subuh nanti Ki. Iya, ya kalau kembali lagi aku selalu awalin dengan di atas kertas nih ya. Ya, karena memang itu jadi gambaran kita, Ki. Iya. Kalau di atas kertas ya pasti orang Prancis. semua, mungkin orang yang masang-masang Ya. itu pasti megang-megang. Nah, ini selain kita untuk sobat pencinta bola, mungkin ada teman-teman yang mau pasang partai bisa lihat dan tonton kita nih Bang Kiki. Bisa, tim mana nih kita pasang ya. Tapi kalau kalah jangan salahkan kita. Iya, tapi kalau menang transfer aja. Nah, itu benar. Kalau menang ya bagi kue ya kan. Iya, kembali ke saya itu tadi. Iya. Kalau di atas kertas Argentina harusnya menang ya lawan Australia. Australia nih yang dipegang sama Rangnick kan? Australia. Itu Austria ya. Oh ya, Austria. Sorry. Ini Prancis, Australia. Australia. Ya, harusnya harus menang sih. Australia. Tapi aku lebih tertarik yang kita kenal. Iya, tapi aku lebih tertarik bukan ngebahas match-nya sih. Aku lebih tertarik ngebahas si Prancisnya itu yang menuju ke Piala Dunia ini gitu kan. Bagaimana banyak banget loh pemain-pemainnya yang cedera gitu loh. Terakhir nih Ki, Benzema hari sebelum bukanya Piala Dunia cedera. Pogba nggak ada, Kante nggak ada, Nkunku juga cedera ya kan, padahal dia tuh di Leipzig gila-gilaan. Jadi banyak pemain-pemain kuncinya tuh yang menggendong mereka juara di Piala Dunia 2018 seperti Kante, Pogba. Itu nggak ada gitu. Dan sekarang kalau kulihat dari line up-nya itu yang dimainkan kan Tchouaméni, Rabiot atau dua itu atau si siapa Kamavinga kan yang mending lah ya. Ya yang main gitu. Kalau prediksiku mungkin nggak mungkin si Tchouaméni sama Kamavinga itu diduetkan karena masih muda, sama-sama pemain muda, pasti didampingi sama Rabiot. Kalau Coach Justin bilang Rabiot ini pemain nggak ada gunanya sebenarnya. Rabiot ini kita bisa lihat dia di ini ya, di Juventus ya, gimana dia lini tengah Juventus sangat-sangat bermasalah loh. Kita lihat aja Juventus posisinya terus juga kan di liga. Nah, itu yang sangat menarik gitu. Apakah Prancis bisa melaju lebih jauh? Kalau lolos grup mungkin pasti lolos grup ya kan. Tapi kita lihat apakah dia bisa melangkah lebih jauh gitu. Makanya aku agak sulit nih kalau misalnya sistem turnamen seperti ini ngeprediksi siapa yang juara. Kita bercermin pada tahun 2016 ketika Portugal juara Euro. Siapa yang memprediksi Portugal waktu selain fans Ronaldo dan juga fans Portugal ya atau masyarakat Portugal, siapa yang memprediksi Portugal juara pada saat itu? Karena di awal aja mereka imbang loh. Susah banget mereka juara juga dari peringkat 3 terbaik kan. Nah, itu kembali lagi ke Perancis itu kan kita lihat dengan materi pemainnya yang seperti ini ya, walaupun gak jelek-jelek banget ya, tapi pemain-pemain kunci mereka, pemain-pemain terbaik mereka, pemain andalan mereka, apalagi di lini tengah, lini tersentral dalam taktik sepak bola itu kan lini tengah kan. Itu banyak yang hilang otomatis, nggak ada Kante, nggak adanya si Pogba, itu sangat-sangat berpengaruh banget kayak gitu loh. Tapi ya ini sekali lagi sulit untuk diprediksi. Mungkin kalau di atas kertas orang bilang Argentina, Brazil bisa juara, tapi ya kembali lagi form of the day dari setiap
tim negara itu yang harus kita lihat Pertandingan bagaimana hari itu Ki ya yang menentukan. Iya, pertandingan hari itu apakah mereka bisa menganggap setiap pertandingan itu final dan harus menganggap setiap pertandingan itu final gitu. Karena mereka melakukan satu kesalahan aja di babak knockout selesai. Iya, benar. Dan ini Ki, kalau prediksi saya sendiri Prancis mungkin ya sampai babak 16 besar lah Ki. Kalau kita melihat berkaca dari catatan dan juga starting line up yang mereka miliki. Dan mungkin kita sudah sampai di akhir acara Ki. Iya. Mungkin kita habis ini bakal nonton bareng langsung Argentina berhadapan dengan Arab Saudi. Arab Saudi. Dan ini bagi masyarakat Samarinda tentunya sobat Busam ID maupun yang berada di manapun nih Ki. Iya. Kita rekomendasikan Wajib tempat banget. nobar nih Ki ada dan di berlisensi Benar. pastinya. Nah, itu catatan kita harus memiliki lisensi untuk menggelar nobar. Dan di Cafe Busam Area ini menyediakan 3 titik, Ki. Iya. Ada di dalam ruangan, ada 2 layar nih, Ki. Iya. Di luar ada 1 layar besar. Dan untuk VIP juga benar. ada ya. Dan untuk masyarakat Samarinda mungkin sudah nggak asing Iya. sama Cafe Busam Area. Dan mungkin bagi teman-teman yang ingin nobar langsung bisa aja datang ke Cafe Busam Area di Jalan Wahid Hasim 1 nomor 17B samping dealer Mitsubishi. Mungkin sekian saja informasi yang prediksi kita hari ini Ki. Iya, ya. Saya Aditya Setiawan dan Saya Bang Kiki. kita bakal balik lagi di PBB episode selanjutnya. Goodbye. Goodbye. Salam sobat Busam ID.